warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tiffany dari Prodi Geografi dengan NIM 141123016. Di sini saya akan mempresentasikan poster saya yang berjudul Literasi Budaya Maritim Sejak Dini untuk Masa Depan Indonesia. Tahu konservasi laut? Saya tahu. Untuk melestarikan ekosistem laut. Saya lagi. Apa? Di mana di dalamnya tidak lepas dari unsur pelindungan. Saya lagi. Untuk menopang masyarakat pesisir laut. Berarti kita harus jaga laut kita. Betul. Ya, mantap. Pertama-tama saya akan menjelaskan Gemari Literasi Budaya Maritim. Gemari Literasi Budaya Maritim merupakan bagian dari upaya Kemenko Marves untuk mengembangkan budaya maritim melalui berbagai cara. Salah satunya adalah edukasi yang disampaikan kepada siswa-siswi sekolah menengah di SMP Pembangunan Jaya. Kemenko Marves mencanangkan kebijakan kelautan Indonesia yang didedikasi sebagai peta jalan menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam kebijakan ini terdapat 6 pilar pembangunan budaya maritim, termasuk membangun kembali literasi, terutama literasi bahari, serta menyiapkan panggung-panggung khusus kepada generasi muda untuk mengaktifasi atau mengkulturasi budaya maritim Nusantara. Lalu, mengapa Indonesia dikenal sebagai negara maritim? Karena Indonesia dikenal sebagai wilayah laut yang luas dan memiliki luas mencapai 70% dari total luas wilayah negara. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan wilayah laut yang paling besar di dunia. Lautan Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan, sumber daya, serta potensi energi yang terbarukan seperti energi panas bumi dan angin laut. Kekayaan ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan dan perekonomian negara. Indonesia memiliki keunggulan di bidang perikanan dengan hasil laut yang begitu luas dan banyak. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling produktif dalam sektor perikanan. Indonesia memiliki budaya maritim yang kuat dengan laut sebagai sumber kehidupan dan pemersatu bangsa. Budaya ini membantu menjaga kesatuan wilayah negara dan mempertahankan identitas sebagai negara maritim. Maka dari itu, literasi budaya maritim sangat penting di Indonesia. Gemari Literasi Budaya Maritim memiliki beberapa manfaat, seperti meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya budaya maritim, meningkatkan kesadaran betapa pentingnya pembangunan kemaritiman, mengembangkan jiwa dan semangat sebagai bangsa maritim, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya ekosistem laut, mengembangkan literasi maritim untuk guru Indonesia, dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengembangan kemaritiman. Literasi budaya maritim merupakan salah satu akar permasalahan sekaligus menjadi fokus pengembangan budaya maritim pada generasi bangsa Indonesia. Literasi budaya maritim sebagai upaya meningkatkan budaya bahari di Indonesia harus dimulai sejak dini karena anak usia dini merupakan generasi penerus bangsa maritim. Pasca penjajahan, kesadaran bangsa Indonesia akan dirinya sebagai bangsa maritim semakin berkurang. Keadaan ini masih ada. Literasi budaya maritim dicapai dengan mengkonstruksi berbagai jenis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif tentang kehidupan maritim di Indonesia, sebagaimana didefinisikan sebagai konstruksi pengetahuan di mana komunitas budaya tempat individu bersosialisasi juga merupakan komunitas epistemologis dengan keyakinan, perspektif, dan pengetahuan bersama. Pudarnya kesadaran sebagai bangsa maritim kemudian berdampak pada ranah nilai-nilai bahari yang mulai memudar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kepulauan atau masyarakat nelayan.
Berdasarkan temuan penelitian terdahulu bahwa terdapat perubahan orientasi masyarakat nelayan dari biota laut ke daratan. Selain itu, sikap dan perilaku sebagai masyarakat maritim yang berbudaya telah mengalami pergeseran baik dalam konteks kehidupan masyarakat sehari-hari dalam konteks pendidikan. Berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai negara maritim harus diselesaikan melalui pengenalan literasi budaya maritim. Mengapa saya memilih tema literasi budaya maritim sejak dini? Karena mereka sebagai calon penerus masa depan bangsa mempunyai peranan penting untuk menjaga lingkungan kelautan atau maritim agar tidak rusak serta ekosistem yang berada di lingkungan tersebut tidak mati. Kesadaran lingkungan tersebut perlu diajarkan sejak dini melalui pembelajaran yang dilakukan sejak awal usia anak, sehingga menimbulkan kesadaran pada anak untuk dapat menjaga lingkungannya. Lalu, apa yang dimaksud literasi budaya maritim? Literasi budaya maritim merupakan bagian dari literasi budaya. Literasi budaya suatu masyarakat yang menjadi acuan untuk mengukur daya saing masyarakat tersebut. Sebagai isu penting, literasi budaya maritim sering kali ditempatkan pada isu sentral dalam kebijakan suatu negara dalam membangun kehidupan sosial dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Oleh karena itu, budaya maritim telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang telah bekerja atau tinggal di dekat laut, baik sebagai nelayan maupun pekerjaan lain yang berkaitan dengan distribusi dan pengolahan lautan. Selanjutnya, peran penting literasi budaya maritim bagi anak usia dini. Literasi budaya bahari atau maritim pada anak usia dini didasarkan pada proses interaksi sosial, permainan alam, dan perancah dari orang tua, yaitu keterampilan mengetahui dan memahami kondisi laut, seperti arus dan angin laut, gelombang pasang, bahaya beberapa jenis binatang, seperti keterampilan memasang umpan, menggunakan alat tangkap, dan menangkap ikan, dengan berbagai teknik seperti mengidentifikasi jenis hewan laut dan rumput-rumputan yang dapat dimakan dan berbahaya untuk dikonsumsi. Berkomunikasi dengan baik untuk menjadi pemandu wisata bagi wisatawan. Literasi budaya maritim sejak dini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dari sejak dini tentang pentingnya kekuatan maritim dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan industri maritim. Interaksi sosial sebagai pusat pemerolehan budaya bahari. Proses interaksi sosial pada anak usia dini dengan teman sebaya dan orang dewasa menjadi epicentrum utama dalam pemerolehan literasi budaya bahari. Anak usia dini memperoleh literasi budaya maritim melalui proses interaksi sosial dengan teman sebaya melalui berbagai aktivitas, alat, dan sumber belajar lingkungan sekitar kehidupan laut. Karena ia mampu memulai dan memelihara interaksi sosial secara efektif dengan orang lain sambil menghindari perilaku sosial yang salah disebut dengan interaksi sosial. Kegiatan interaksi sosial yang biasa dilakukan adalah menangkap ikan, memancing, mengelola kerang menjadi mainan, membuat perahu, mencari karang, mencari penyu, berenang, dan bermain pasir. Perancah dari orang tua mendukung pemerolehan literasi budaya maritim. Dukungan orang tua mempunyai peranan penting dalam memberikan intervensi untuk membantu anak usia dini memperoleh literasi budaya bahari yang beragam. Proses memberikan bantuan kepada generasi muda untuk membantu mereka mengatasi kesulitan di luar keterampilan mereka saat ini untuk atau mencapai tujuan yang tidak mungkin mereka capai, dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap bentuk perancah orang tua. Jadi, dalam peranan orang tua sangat membantu dalam literasi budaya maritim anak usia dini.
Itu saja penjelasan dari poster saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.